Masuk ke video berikutnya, yakni tentang virus Nipah. Jadi virus ini itu hampir sama dengan virus Hendra karena dia masih dalam satu famili ya. Jadi dia masuk ke dalam famili Paramoxiviridae, genusnya Henipavirus, di mana Henipavirus ini ada Hendra virus dan Nipah virus. Ini Nipah virus ini tersingkatan dari Hendra virus dan Nipah virus. Bentuk virus ini pada Nipah ya khususnya dia itu bentuknya pleomorfik. Pleomorfik itu artinya dia bervariasi. Di mana diameternya itu 40 sampai 600 nanometer ya. Variasi jadi bentuknya itu tidak tetap berbeda-beda. Dia memiliki membran lipid ya sama seperti Hendra virus di mana dia di luar membran itu dalamnya kan biasanya ada kapsid atau kapsomir ya. Kemudian baru ada asam nukleat. Asam nukleatnya atau genomnya dari virus Nipah ini merupakan RNA untai tunggal di mana dia tidak bersegmen ya, sama seperti Hendra dia single stranded RNA sense negatif. Bedanya dengan Hendra virus dan Nipah virus, kalau Hendra virus dia memiliki lebih pendek ya nukleotidanya itu sekitar 18.234 nukleotida kalau pada Hendra. Sedangkan kalau Nipah ini dia lebih panjang nukleotidanya, ini 18.246 ya. Kalau secara morfologi ya ini visualisasinya dia memiliki envelope ya. Kemudian dia memiliki kapsid, matriks protein, kemudian ada asam nukleatnya ini single stranded RNA. Ya, ini yang ada fusi protein yang bertanggung jawab terhadap penempelan pada host yang untuk gerbang masuknya antara virus ini dengan sel inang. Kemudian ini tersusun yang merah ini tersusun atas glikoprotein. Kemudian ini tidak ada matriks protein yang memisahkan antara envelope dengan asam nukleat ya. Ini di sini ada nukleokapsid disebut ribonukleoprotein, kemudian di sini ada long polymerase ya, yang warna pink. Kemudian ini sense negatif RNA. Kemudian secara lebih rinci ya, di sense negatif single stranded RNA itu genomnya terdiri atas gen-gen yang mengkode dari P ya, kemudian dari matriks, kemudian dari F, kemudian dari G, glikoprotein, dan sampai ke L, long polymerase ya. Ini gennya, gen produknya P, V, W sama C. V dan W ini memproduksi protein yang bertugas dalam mengediting mRNA. Kemudian protein C ini untuk alternatif dari start codon. Ya, protein yang C, biru kecil C ini dari P. Jadi P ini dari gen P yang warna ungu ini terdiri dari P, kemudian terdiri dari V dan W yang berfungsi untuk mengedit mRNA di sel inang, kemudian C itu memulai start codon. M ini mengkode matriks, F ini yang warna kuning ya, glikoprotein, G ini yang warna merah, glikoprotein, F ini yang fusi ya, F fusi, G glikoprotein, kemudian L ini polimerase ya. Ini singkatan disesuaikan sama warnanya. Jadi warna hijau ini matriks ya, matriks protein dikode oleh gen ya, gennya dari singkat RNA ini mengkode beberapa gen. N ini yang yang tidak dikode. Yang kode itu yang warna-warna ini. Tuh. Nipah virus termasuk dalam keluarga Paramoxiviridae, genus Nipah virus ya, Hendra virus sama Nipah virus. Virus ini pertama kali ditemukan di kelelawar sama seperti di Hendra virus. Nipah virus berasal dari sungai Nipah yang ditemukan di Semenanjung Malaysia. Ini berbeda sama Hendra. Kalau Hendra kan paling banyak ditemukan di Australia, sedangkan Nipah virus ini paling banyak ditemukan di Malaysia, di Semenanjung Malaysia, di mana peternak babi menjadi sakit dengan penyakit ensefalanya warnanya abu-abu Pterospeleus speliocephalus. Nah, untuk sejarah ditemukannya, kalau Hendra virus kan pertama kali ditemukan tahun 94. Kalau Nipah virus ini pertama kali ditemukan tahun 99, di mana dia menyebabkan penyakit ringan pada babi. Tetapi hampir 300 kasus manusia dengan lebih dari 100 kematian dilaporkan di Malaysia atau Singapura. Ya, makanya ini juga perlu untuk dilakukan penyelidikan juga di Indonesia. Kalau sampai sekarang belum
sudah dilakukan penelitian tapi belum ditemukan data adanya Nipah virus di Indonesia. Pada tahun 2001, Nipah virus kembali diidentifikasi sebagai agen penyebab dalam wabah penyakit manusia yang terjadi di Bangladesh. Kemudian Februari sampai April 2004 ditemukan di Bangladesh ya, ada kasus sebanyak 36 di mana 27 itu mati. Kemudian bukti epidemiologi menunjukkan bahwa Nipah virus terjadi karena transmisi dari manusia ke manusia. Ini bisa 92% melibatkan kontak langsung dengan penderita dari Nipah virus. Terdapat 6 kasus yang menunjukkan sindrom pernafasan akut. Transmisi manusia-manusia diperkirakan terjadi karena penyebaran droplet yang berukuran besar. Lanjutan sejarah di Bangladesh tahun 2005, kemudian menyebar ke India tahun 2007, 2008 ditemukan di Bangladesh lagi sampai tahun 2010 dan menyebabkan outbreak atau wabah di Bangladesh tahun 2011 di mana ditemukan 21 anak sekolah ya sampai ditutup sekolahnya karena penduduk ini diperkirakan itu makan buah yang berasal dari kelelawar ya, kelelawar buah ya, seperti itu, di mana kelelawar buah ini salivanya atau urinnya itu terkontaminasi oleh kemudian inang akhir yang sel penjamu dari Nipah virus ini manusia. Cara penularannya bisa melalui inhalasi ya, manusia ke manusia atau manusia ke hewan melalui inhalasi atau kontak langsung, bisa dari darah atau cairan tubuh atau ekskresi infeksius lainnya dari hewan terinfeksi oleh Nipah virus seperti air kencing, saliva yang dikeluarkan ya. Kemudian manusia bisa terinfeksi langsung dari kelelawar jika mengonsumsi buah atau produk dari buah yang terpapar feses, urin atau saliva ya dari kelelawar buah. Kemudian kalau penyakit pada kuda, inkubasinya 8-11 hari, maksimal 16 hari, kematian 1-3 hari setelah melalui fase akut, ya biasanya kudanya mengalami anoreksia dan depresi, demam sampai 41 derajat Celcius, pernafasan cepat, dangkal dan sulit. Pada kuda yang akan mati keluar cairan kuning dari hidungnya, tidak semua tapi diperkirakan ini seperti itu. Batuk tidak terlihat pada gejala klinis. Sedangkan kalau pada babi, periodenya hampir sama ya, 7-14 hari dengan gejala klinis pernafasannya cepat dan sesak dan gangguan syaraf karena depresi. Kadang dengan kematian mendadak pada induk babi dan babi jantan yang dewasa. Kalau pada manusia, mirip seperti influenza ya. Gejalanya pernafasan berat, demam, dan nyeri otot. Kemudian penderita yang mengalami gejala ini bisa meninggal setahun kemudian karena encephalitis. Jadi virusnya itu sistemik yang bisa sampai ke otak dan menyebabkan encephalitis. Untuk diagnosis laboratorium juga sama seperti Hendra virus, bisa dilakukan identifikasi melalui isolasi virus, ya, uji netralisasi virus untuk membedakan Hendra virus dan Nipah virus. Kemudian metode pengenalan berdasarkan asam nuklearnya yang paling disarankan pakai metode PCR. Kemudian imunohistokimia, deteksi antigen Nipah virus pada jaringan. Untuk tes serologi bisa pakai VNT atau ELISA. Sampel yang digunakan bisa cairan cerebrospinal, urin, serum darah, dan saliva dari pasien yang terinfeksi. Untuk pengobatan tidak ada vaksin spesifik untuk Nipah virus, ya bukan hanya Nipah virus tapi juga Hendra belum ada vaksinnya. Imunisasi aktif terhadap Nipah virus ini perlu dilakukan juga pencegahan ya pada kuda maupun pada babi. Kemudian transfer pasif antibodi ke Nipah virus, kemudian untuk obat bisa pakai ribavirin ya sama seperti Hendra virus atau acyclovir. Tapi lebih sarankan pakai ribavirin di mana dia bisa memotong penyakit ya, durasi penyakitnya dari 4-11 hari bisa 1-2 hari. Karena penyakitnya sama seperti pernafasan ya, flu biasa.